saya di sini mau berbagi kepada halayak umum bahwa kita sebagai bangsa harus punya kekuatan yang besar untuk menghadapi pandemi yang sifatnya skalanya global ini. Apa kabar Bang Anam? Baik, sehat-sehat. Terima kasih Ya, kesempatannya. terima kasih sekali lagi atas kesempatannya mampir di channel YouTube saya, Sang Guru PPKN. Bang Anam ini, saudara-saudara sekalian, ini adalah Ketua PPI Dunia, baru terpilih beberapa waktu lalu, dan saat ini sedang menempuh studi doktoral di Ceko ya Bang ya, kalau saya tidak salah ya. Ya. Ya, di jurusan kebijakan publik. Nah, terkadang ada silang pendapat kebijakan. Nah, sekarang karena Bang Anam juga studinya tentang kebijakan publik, kita sama-sama mau tahu nih Bang Anam, perspektif dari Bang Anam, gimana sih kebijakan publik yang saat ini lahir, baik dari Pemprov maupun ke pemerintah pusat dalam hal untuk penanganan COVID-19 ini? Kalau kita hubungkan ya sebenarnya dengan teori dan dengan COVID, mungkin boleh dibilang ini hal baru karena tidak ada satupun orang yang membayangkan COVID akan terjadi secara masif seperti ini. Itu pertama. Lalu kedua, kalau kita bicara kebijakan, saya menggunakan comparative study ya dengan apa yang dilakukan pemerintah Ceko, karena Ceko adalah salah satu negara yang bisa menerapkan penyelesaian pandemi COVID itu dengan cukup baik dan menjadi negara kedua yang lepas dari pandemi COVID-19 tercepat itu di Eropa setelah Slovenia. Nah, apa yang saya pelajari dari Ceko adalah bahwa ada dua hal yang menjadi penentu keberhasilan, yaitu pertama adalah komitmen masyarakat untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau kita bicara PSBB yang terjadi di Indonesia, memang tidak bisa kita komparasi secara langsung dengan negara-negara di Eropa. Karena pertama, kita geografinya sangat berbeda sekali. Kita bahkan berpulau-pulau, artinya kalau kita bicara lockdown memang menjadi perdebatan tuh Mas. Artinya misalnya kita mau bicara lockdown misalnya Mas Reza ya. Oke, misalnya bagaimana dengan daerah-daerah kepulauan? Yang itu juga artinya distribusi barang akan sangat tergantung. Jadi memang menurut saya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu memang fit hanya untuk Indonesia. Bagaimana cara untuk itu membuat berhasil? Yaitu tadi saya bilang, satu kebijakan yang bagus itu menurut teori kebijakan publik ya, itu adalah pertama bahwa kebijakan itu jelas. Kedua, ketiga, dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ini hal yang penting. Jadi kalau satu kebijakan itu konkret, lalu jelas dan dilaksanakan, itu menjadi bisa dijalankan gitu loh. Bisa diterapkan bahwa dan kita bisa bilang bahwa ini bagus gitu loh. Nah, kalau misalnya pemerintah Indonesia kita lihat banyak masyarakat yang mungkin kita lihat istilah di analogi di medsos ya. Nah, itu menjadi sulit, Mas, gitu loh. Karena sebagus apapun kebijakannya, kalau misalnya masyarakat tidak punya komitmen untuk ikut berkontribusi menjalankan, saya rasa itu kayak jadi angin kosong aja gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita bicara kebijakan harus ada peran serta masyarakat. Itu menjadi suatu hal yang utama, Mas. Tapi Mas, misalkan PSBB ketat sekarang yang di Jakarta ini, itu kan ada silang pendapat kebijakan tuh. Apakah itu juga faktor yang mempengaruhi masyarakat, kemudian akhirnya juga partisipasinya dalam menjalankan kebijakan itu juga kurang gitu, Mas? Ya, betul. Seperti yang saya bilang tadi, Mas, comparative study ya dari beberapa negara Eropa seperti di Denmark, Ceko, Jerman, itu pemerintah itu tegas. Nah, seperti saya bilang tadi, poin pertama adalah ketegasan dari satu kebijakan. Artinya, kalau kebijakan itu disepakati dan disepahami oleh seluruh elemen stakeholder pemerintah, sehingga pemerintah punya satu suara, maka itu akan menjadi satu poin utama gitu loh. Seperti yang Mas Reza tadi sampaikan
Kalau silang pendapat, kita kan di bawah jadi bingung, Mas. Yang Iya, satu betul. bilang PSBB, yang satu bilang jangan, akhirnya apatis kan? Muncul Iya. efek apatis. Nah, ketika muncul efek apatis, berdampak juga pada low implementation. Masyarakat jadi agak ogah-ogahan gitu loh. Adalah biarin aja di atas juga ribut gitu. Nah, karena itu menurut saya dari perspektif kebijakan publik harus ada satu kesepahaman bahasa, narasi, dan kebijakan yang keluar dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan saya melihat dari berbagai kebijakan dilakukan oleh negara-negara di Eropa, mereka itu satu suara. Jadi misalnya apakah itu adalah dikeluarkan oleh presiden atau menteri kesehatan atau perdana menteri seperti itu. Nah kalau di Indonesia kan seringkali kita nggak tahu nih, terkadang yang mengeluarkan menteri kesehatan, terkadang Iya. BNPB, kemudian sekarang sepertinya beralih lagi ke Menteri BUMN seperti itu. Ya tapi Belum itu lagi sudah sekarang Menko Maritim dan Investasi. Ya, Mas ya ya. itu tergantung kebijakan pemerintah. Di pusat berkata A, lalu daerah berkata B, lalu daerah lain berkata C. Ini agak rumit jadinya. Ya itu tadi akhirnya masyarakat bingung. Terakhir nih Mas Bang Anam. Kalau menurut Bang Anam sendiri dengan karakteristik kita yang tentunya beda banget ya sama Ya. negara-negara di Eropa khususnya. Sebaiknya kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah. Kan ketika daerah udah coba inisiatif, ternyata ada yang berseberangan dengan kebijakan pusat. Sebaiknya gimana, Mas Anam? Kalau saya setuju, memang kita desentralisasi ya, dalam artinya otonomi. Tapi untuk otonomi itu kan hanya sifat pada saat pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan fiskal. Sebenarnya kita bicara otonomi di situ sisinya. Jadi kebetulan fiskal. Jadi posisi otonomi, posisi daerah seperti itu. Tapi kalau melihat pandemi, dan saya mempelajari di banyak negara yang juga menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, itu mereka tidak menyerahkan itu kepada daerah, Mas. Tapi menyerahkan itu kepada pemerintah pusatnya. Jadi satu suara gitu. Jadi kalau saran saya, supaya misalnya nih logikanya kita analogi sederhana, misalnya satu daerah A dilakukan dan menjadi parah. Ketika ini merasa berhasil lalu di-unlock, sedangkan sekitarnya itu berbahaya, kan ikut jadi berbahaya lagi gitu loh. Jadi akan sangat bagus kalau dilakukan secara serentak bersama dan satu pemahaman. Sehingga kita bisa satu nada, satu narasi, dan satu kebijakan. Itu sih kalau menurut saya. Karena kalau dengan kondisi COVID, kita tidak bisa parsial. Artinya misalnya satu elemen bilang A, satu elemen bilang B, itu nggak bisa. Kita bisa sama-sama memerangi ini bersama. Jadi nggak bisa satu-satu. Nah, gimana menurut lo semuanya? Setuju atau enggak? Lo terima atau enggak gagasan-gagasan yang tadi gue diskusikan dengan kawan yang tadi menjadi pembicara? Riko, apa kabarnya hari ini? Sehat, Bang? Sehat-sehat, Ya. terima kasih. Mas Maaf nih ganggu nih. Jadi Bang Riko ini, teman-teman sekalian, Bang Riko ini adalah salah satu penggiat sosial media yang cukup hebat ya, pemikirannya lumayan tajam berkaitan dengan media sosial. Nah Bang, sekarang kita mau ngomongin tentang PSBB di DKI Jakarta nih Bang. Ada dua pertanyaan ngomongin PSBB khususnya di DKI Jakarta dan di Indonesia. Itu kan sebenarnya ada koherensi antara kebijakan pusat sama kebijakan daerah. Nah, kalau ngomongin di media sosial, meskipun kita sekarang lagi PSBB ini kan, tapi di media sosial kan nggak ada PSBB tuh. Hantem aja. Nah, yang menarik itu adalah kebijakan pusat maupun daerah itu seolah-olah kebijakan daerah kenapa yang terfokuskan itu seolah-olah hanya DKI ya Bang, kecenderungannya Bang. Itu kenapa bisa demikian Bang? Padahal kan ada koherensi yang tadi saya bilang antara kebijakan pusat sama kebijakan daerah. Kalau menurut Abang sendiri itu kenapa Bang?
Iya, sebenarnya ya yang PSBB itu kan tidak hanya DKI. Di awal itu 4 provinsi yang PSBB. Sekarang juga sudah banyak yang PSBB. Nah, Jakarta ini memang ibu kota, pusat pemerintahan, orang dari berbagai daerah datang ke Jakarta, kemudian juga pusat bisnis, kemudian orang dari luar negeri juga kebanyakan mayoritas juga datangnya ke Soekarno-Hatta, pusat segala-galanya lah Jakarta ini, sehingga kesannya memang lebih banyak pemberitaan itu tentang Jakarta. Dan di awal-awal memang Jakarta yang banyak, meskipun awalnya itu kita lihat di Depok ya kalau nggak salah ya, Iya, betul. awal kemudian ramai di Jakarta. Kemudian hal yang mempengaruhi lagi, Jakarta dan Sumatera Barat itu termasuk 2 provinsi yang testingnya paling tinggi di Indonesia gitu. Itulah sebabnya di awal itu diinginkan lockdown atau masyarakat Jakarta tidak keluar Jakarta. Sebaliknya masyarakat yang akan datang ke Jakarta juga menunda dulu gitu loh, sehingga menjadi pembicaraan. Tapi kita juga tidak bisa melupakan sejak apapun lah ada kaitannya dengan politik di situ, karena yang COVID ini muncul kira-kira ya Oktober, November, Desember, ya kira-kira 3 bulan lah setelah pelantikan presiden. Kemudian di tahun yang sama kita juga akan menghadapi pilkada serentak, para menteri baru dilantik, ya semuanya ingin berkontribusi, ruang publik itu dipenuhi orang bicara COVID gitu loh. Dan yang paling salah satu yang paling rame kemarin ya respon dari Pak Erlangga menanggapi gubernur dan wakil gubernur DKI ketika mereka konferensi pers, sehingga menjadi ramai. Nah, jadi menurut Abang ini emang kalau dalam konteks kebijakan publik itu juga saat ini ya di DKI itu khususnya atau di pemerintah pusat itu juga nggak bisa terlepaskan dari didasari dari aspek politis ya Bang ya, berarti ya Bang ya. Dan itu juga akhirnya kan berpengaruh juga sama sama hiruk pikuk di media sosial juga ya Bang. Iya, apapun itu kalau kita membaca tulisannya Rektor IPB kemarin ya, kebijakan itu selalu dipengaruhi minimal ya saintis dan politis gitu kan, dan itu memang harus dikompromikan. Dan di Jakarta saya lihat memang berupaya tidak mendikotomi itu, jadi tidak ada yang istilahnya tidak ada kubu-kubuan antara kubu kesehatan dan kubu ekonomi. Kesehatan itu kalau kita udah sehat kan ekonomi bisa berjalan. Sebaliknya kalau kita memprioritaskan ekonomi, kalau orang ini sakit, meninggal, dan itu juga akan menjadi problem terhadap trust gitu lah. Dan penanganan COVID ini kan kalau kita merujuk kepada rumus yang dibuat oleh FKM Unair ya, FKM Unair kalau saya nggak salah, ada 3T gitu ya. Masyarakat terhadap pemerintah itu sangat penting. Kepercayaan tenaga kesehatan terhadap pemerintah itu sangat penting. Kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah itu sangat penting. Oleh karena itu, kalau terlalu banyak pejabat yang berbicara soal COVID dan pernyataannya antara satu dengan yang lain itu sering berbeda, itu bisa membuat kepercayaan. Dan berdasarkan banyak survei yang saya baca, mau dari survei berbagai survei lah, itu turun naik gitu loh. Dalam krisis komunikasi itu semuanya terkait COVID ini juga kepercayaan itu yang harus dijaga oleh pemerintah. Nah, tinggal kita mengevaluasi apakah pernyataan Menteri A itu meningkatkan kepercayaan atau tidak.
apakah kebijakan ini meningkatkan kepercayaan atau tidak gitu loh. Nah, orang percaya tidak percaya ini dasarnya apa? Dasarnya kan otak, dasarnya kan rasional. Kalau memang pernyataan itu dianggap nggak masuk akal, dianggap meremehkan, ya orang menjadi tidak atau menurun kepercayaannya. Nah, kepercayaan itu yang harus dijaga benar oleh menteri, pemerintah, termasuk Pak Rahman sebagai Bang Fajrul sebagai jubir gitu loh. Itu harus dijaga gitu. Nah, saya melihat ini Pak Fajrul Rahman sebagai dia mewakili presiden gitu. Boleh-boleh saja dia sering menyindir Pemprov DKI, tapi kalau terlalu sering dia menyindir Pemprov DKI di tweet-tweetnya, itu kan orang menjadi bertanya, ini ada apa sebetulnya antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Padahal Pak Jokowi dengan Pak Anies kan, Pak Jokowi dengan Pak Ariza, Ketua Satgas Pak Doni Monardo dengan Pak Ariza dengan Pak Anies baik-baik saja. Cuma pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang di sekeliling Pak Jokowi ini menimbulkan kesan seakan-akan ini ada hal yang belum ketemu gitu loh. Makanya itu yang harus kita jaga. Dan saya melihat Pak Fajrul itu dia mengangkat satu kepala daerah kemudian menjatuhkan kepala daerah yang lain gitu loh. Itu nggak kurang wise lah menurut saya dia sebagai jubir presiden. Ya, maksudnya dia sebagai jubir itu mengapresiasi apa yang bagus dari kinerja pemerintah daerah. Kemudian urusan mengkritik itu bukan urusan dia, ada urusan presiden langsung yang mengkritik. Kalaupun dia mengkritik pemerintah daerah, yang dia sampaikan itu pernyataan dari melanjutkan pernyataan dari presiden. Dia jangan membuat pernyataan sendiri gitu loh. Orang susah membedakan apakah yang dia sampaikan itu pernyataan pribadi atau pernyataan dia sebagai jubir presiden. Betul Bang. Kita tidak tahu apakah sudah ada belum panduan pengelolaan media sosial untuk jubir presiden itu, apakah sudah ada apa belum. Karena kalau akun jubir presiden itu bikin gaduh, kemudian bikin orang kubu-kubuan karena penanganan COVID ini, ya sebaiknya ditutup saja akun itu gitu. Pertanyaan terakhir nih Bang, karena Bang tadi juga udah banyak menjelaskan, artinya kemarin ketika ada pengumuman PSBB ketat lagi di Jakarta yang berlaku hari Senin kemarin, dan Kamis lalu ya, udah di-announce sama Pemprov DKI, itu memang secara tidak langsung ada jadinya sentimen negatif itu semakin memunculkan di media sosial itu, apa betul begitu Bang kesimpulannya? Iya, kebanyakan kan media sosial ini orang kan merisetnya atau berbagai penelitian tentang media sosial ini kan dari Twitter ya, karena memang itu yang paling mudah untuk dicek maupun diperiksa oleh mesin-mesin monitoring itu. Tapi kan percakapan media sosial itu juga ada di Facebook dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang mengkombinasikan di antara dua hal itu. Artinya saya juga baca berbagai analisa tentang media sosial, tapi saya juga sehari ya sekitar 5-6 jam saya perhatikan itu. Kebetulan saya juga pernah menjadi konsultan untuk UNICEF, udah selesai pada bulan Juli kemarin, dan saya juga membantu gugus tugas pusat dalam penanganan komunikasi gitu loh. Kalau kita perhatikan, memang setiap 14 hari itu ada evaluasi terhadap PSBB. Itu rutin, setiap 14 hari itu akan disampaikan apakah PSBB ini mau dilanjutkan atau ditarik rem darurat sebagaimana janji Pemprov DKI pada awal Juni yang lalu gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kok mendadak menarik rem daruratnya, itu sama sekali tidak mendadak sebetulnya, karena sudah diumumkan sejak awal Juni bahwa kalau terjadi peningkatan kasus, kemudian masyarakat kurang disiplin,
banyak sekali yang datang ke Jakarta. Nah, ketika itu diumumkan, sekali lagi itu bukan mendadak, tapi kan dibuat persepsi kalau ini mendadak, kok tiba-tiba namanya rem darurat. Saya sendiri kalau mulai itu bukan rem darurat sebetulnya, karena sudah sejak awal diperingatkan bahwa jika ada peningkatan kasus maka akan ditarik rem darurat. Kalau nggak salah 25 apa 26 September itu Presiden Jokowi sudah melihat bahwasanya ada problem komunikasi juga dalam penanganan COVID ini gitu. Problem komunikasinya adalah terlalu banyak yang berbicara soal COVID dari para menteri maupun orang-orang dekat presiden. Karena itu Presiden Jokowi tanggal 24 Agustus kalau nggak salah meminta agar yang berbicara soal COVID itu hanya satu orang, yaitu namanya Wiku gitu kan. Nah, betul. Itu disampaikan. Ya, kalau kita lihat ekspresi presiden itu marah dia saat itu. Bagaimana di negara lain? Di negara lain juga sama. Saya dapat informasi kemarin dari senior saya yang bekerja sebagai wartawan di Malaysia. Di Malaysia juga seperti itu. Tidak semua yang berbicara. Ada yang memang yang ditunjuk untuk berbicara. Kan penanganan COVID ini kan awalnya sempat bikin pusing. Setelah ditunjuk Pak Yuri sebagai jubir, lumayan agak rapi. Nah sekarang gantinya Prof. Wiku gitu loh. Ini ada konferensi pers yang dibuat oleh Menko. Kemudian Menko itu mengatakan kalau pengumuman dari gubernur maupun wakil gubernur DKI itu membuat IHSG naik, turun, anjlok. Turun, maaf gitu. Nah sehingga itu memicu protes, sampai ada yang bilang agak kasar. Kemudian juga ada surat dari orang terkaya, kemudian menjadi polemik gitu loh. Seakan-akan ya, sampai dengan sekarang yang pakai masker di dalam mobil itu ya Bang. Itu juga akhirnya digoreng juga ya di media sosial. Ya, kemudian untung ada Pak Doni Munardo, ya Pak Doni Munardo ini menurut saya orang yang concern benar dengan penanganan COVID. Dia menonton video konferensi persnya gubernur dan wakil gubernur DKI. Ternyata tidak ada satu kata pun pemerintah DKI mengatakan PSBB total gitu loh atau lockdown. Nah, di situ baru mulai clear, artinya ada kesalahan persepsi baik dari media maupun dari para pengguna media sosial gitu loh. Karena COVID ini kan sudah membuat banyak orang meninggal dunia, ya sudah ribuan lah. Kemudian COVID ini juga sudah membuat para tenaga kesehatan, dokter, perawat, jangan sampai COVID ini juga membuat persatuan di antara kita juga hancur gitu loh. Jadi nanti kita sudah hancur tertimpa tangga gitu loh. Jadi serangan pejabat pemerintahan itu memang agak dikurangi, maksudnya menyerang satu sama lain secara terbuka itu diklarifikasi dulu agar jangan membuat gaduh gitu loh. Ya kita mencoba memahami suasana kebatinan para tenaga kesehatan, ya para tenaga kesehatan yang bekerja di lapangan itu kalau mereka terus-menerus melihat ribut-ribut di antara para pemimpin, melihat tweetnya Bang Fajrul, ya mereka akan terganggu itu dengan ribut-ribut di antara pemerintah itu yang harus dipahami gitu oleh para elit gitu lah. Sumber kegaduhan itu ya tidak pernah sebetulnya masyarakat gitu loh. Masyarakat itu apa sih yang sumber kegaduhan yang dibuat oleh masyarakat itu tidak ada. Sebetulnya gaduh itu kan karena pernyataan maupun kebijakan dari elit ya ini itu memang harus melibatkan banyak pihak gitu ya.
Jadi saya tidak hanya oleh epidemiolog, tetapi juga itu harus melibatkan sosiolog, antropolog, kemudian Iya, iya, iya. dosen-dosen muda yang ahli komunikasi gitu ya. Karena sekilas memang kelihatannya gampang ya, 3M itu kelihatannya gampang. Tetapi fakta di lapangannya kita lihat tidak mudah orang Iya, betul. taat dan patuh gitu loh. Selalu terjadi antara hasil survei dengan fakta di lapangan. Ada yang survei bilang 80% masyarakat sudah pakai masker, tapi kenapa kasusnya bisa itu kan selalu terjadi gap di antara survei-survei itu. Kalau lembaga survei ya udahlah, maksudnya apa adanya saja disampaikan hasil survei itu sehingga bisa menjadi kalau memang masyarakat memang belum pakai masker ya sampaikan belum pakai masker gitu. Sehingga bisa, karena ini soal nyawa, kita tidak bisa, kita harus benar-benar hati-hati. Nah, kaitannya dengan tadi, perlu pelibatan lebih banyak orang itu tidak sukses gitu loh. Entah mengkampanyekan Indonesia kita nggak sukses, pariwisatanya nggak bagus, dulu juga gerakan disiplin nasional zaman Orde Baru juga seperti itu, termasuk mengkampanyekan revolusi mental. Entah kemana sekarang revolusi mental gitu. Dan untuk mengkampanyekan 3M ini memang kita harus semangat baru, harus benar-benar berubah gitu loh. Jangan mengkotak-kotakkan masyarakat, misalnya mengundang para influencer. Jadi kalau yang diundang para influencer seakan-akan orang lain itu bukan influencer gitu loh. Padahal kalau kita perhatikan sejak tahun 2007 atau sejak hadirnya media sosial di Indonesia itu setiap orang itu sudah jadi influencer gitu loh. Kalau memang pemerintah ingin lebih masif lagi masyarakat mensosialisasikan 3M, yang dibutuhkan adalah semangat baru, narasi baru yang memposisikan semua masyarakat itu adalah influencer. Jadi tidak perlu lagi mengumpulkan influencer itu gitu loh. Karena setiap orang itu berapapun followernya itu mempunyai pengaruh. Ya bisa ini itu diambil jalan pintas misalnya. Oh si A followernya 14 juta, kalau kita pakai dia berarti 14 juta orang tahu 3M. Itu pola pikir yang sangat ngawur sekali menurut saya. Artinya kalau harus memberdayakan semua masyarakat, termasuk pemerintah juga PNS-nya diberdayakan gitu loh. Misalnya para menteri mengajak masyarakat mensosialisasikan 3M. Ya orang ngelihat dong, lu menteri ngomong doang, PNS lu aja nggak bisa lu ajak mensosialisasikan 3M. Ini masyarakat diminta sosialisasi 3M di medsos gitu loh. Jadi keteladanan seperti itu yang belum muncul. Nah, harapannya mulai dari tanggal 14 September ini ada semangat baru lah dalam penanganan COVID gitu loh. Tentu setiap pemikiran ada yang bisa kita terima dan tentu ada yang tidak bisa kita terima. Tapi yang jelas yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan. Mau bagaimanapun pendapat kita harus nurut kepada komando utama. Kita harus menjalankan semua komando yang diinstruksikan kepada kita, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Ya untuk mengembalikan ketenangan kita, mengembalikan kesejahteraan kita, mengembalikan kebugaran kita, mengembalikan kesehatan kita, dan tentunya adalah mengembalikan kewarasan kita yang harus sejauh ini mengikuti semua protokol kesehatan, nggak boleh ketemu orang, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita saksikan lagi diskusi yang gue bawakan di momen kali ini bersama pembicara yang lain. Silakan disimak. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat, Pantes. Iya, jadi saudara-saudara sekalian hadirin yang menyimak tayangan ini, Bu Yang ini adalah seorang psikolog yang tentu tenar luar biasa. Beliau juga khususnya spesialisasinya di parenting ya. Jadi pasti kalau seminar-seminar parenting tentang apapun itu
pasti ada Bu Ayang. Nah, namanya Bu Ayang Bu Irma Gustiana. Tapi yang terkenal namanya Bu Ayang, dan beliau juga founder Ruang Tumbuh ya, Bu ya. Kalau ngomongin parenting mungkin Bu Ayang udah hafal lah ya. Nah, sekarang saya coba ajak Bu Ayang sedikit bicara psikologi politik ya. Jadi gini Bu Ayang, jadi kan selama PSBB ini kan di Jakarta khususnya maupun di Indonesia secara keseluruhan, banyak orang, tipe orang yang kemudian, kalau saya juga perhatikan Bu, semenjak COVID itu masuk ke Indonesia, banyak orang yang kemudian ada yang satu, dia menutup akses informasi terhadap per-COVID-an. Yang kedua, ada juga yang membuka keran informasi secara besar, sampai bahkan stres sendiri. Dan yang terakhir, ada juga yang seperti nge-counter issue gitu Bu, sampai akhirnya bilang, enggak, ini COVID ini teori konspirasi, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya Bu, sebagai masyarakat yang secara keseluruhan kita sama-sama sedang mengalami pandemi, itu baiknya kita bersikap kayak gimana sih Bu? Gini, kalau kita bicara mengenai fenomena ya, ini kan ada wabah bencana, kemudian ada konsep-konsep baru yang bermunculan kan. Pastinya setiap orang yang merasa punya kompeten itu mengeluarkan isu-isu baru. Nah, kemudian ketika isu itu dilontarkan ke dalam masyarakat, nah ini kan terkotak-kotak lagi kan, karena masing-masing punya persepsinya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing, dan itu tentu mempengaruhi konsep dia berpikir dan bertindak, gitu kan. Karena balik lagi kalau kita bicara mengenai perilaku, itu kan ada emosi sama pikiran. Nah, kalau pikirannya memang sudah banyak doktrinisasi mengenai tadi, contohnya teori konspirasi, dan hanya menutup keran wawasannya di situ saja, gitu kan, karena mungkin berhubungan dengan personalitinya dia, berhubungan dengan pengalaman pribadi dia, tentu itu akan lebih dekat, gitu. Kalau orang nggak punya, dia pasti enggak kok, gitu. Balik lagi isunya kan trust. Balik lagi kita itu di Indonesia punya masalah dalam segi kepercayaan. Nah, itu aku melihatnya juga nih, Pantes, core-nya di keluarga, gitu. Ya, aku balik lagi nih, karena ngomonginnya kalau kita bicara negara, gitu, kalau teorinya si Bronfenbrenner, itu balik lagi individu itu core dasarnya keluarga. Kalau di sebuah keluarga itu anak memang tidak dididik dengan rasa apapun sampai manula, ya dia nggak akan percaya sama dirinya, bahkan sama lingkungan, gitu. Jadi kita itu memang di Indonesia faktor kepercayaan ini masih sangat kurang, gitu ya, karena memang kita lihat di permukaannya ketidakkonsistenan itu banyak. Contohnya dari segi aturan, ya, aturan-aturan dasar yang memang sebetulnya itu membentuk moralitas kita sendiri dari kecil banyak ketidakkonsistenan. Nah, terganggu, bahkan fenomena yang mendunia ini pun itu juga mempengaruhi kualitas kita dalam menyikapi si wabah ini, gitu kan. Jadi memang jadi kompleks banget ya Bu ya? Kompleks. Pada akhirnya ada yang bisa adaptif, ada yang apatis, ya. Lalu kemudian memang ada yang ya nggak mau tahu aja, bodoh amat, ya kan. Nah, pasti semua berhubungan dengan personal issue yang pernah dialami. Kalau aku dan itu bersumber gitu. Jadi kalau intinya core dasar keluarganya itu kuat, molaritasnya kuat, trustnya tinggi, gitu ya. Kemudian dia ke lingkungan yang keluarnya lagi, dia bisa mengcounter semua yang negatif-negatif kan. Jadi kalau misalnya dia dapat, ini teori konspirasi misalnya, ya dia akan mencari sumber yang lain kan, referensi lain. Nggak nutup diri dengan satu sumber informasi dan melakukan pembenaran di situ. Gitu. Oh, jadi memang penanaman nilai di keluarga itu penting banget ya Bu ya. Ternyata tidak hanya untuk keluarga ya, juga bisa menunjang kehidupan bernegara juga dan bermasyarakat ya. Sangat. Nah Bu, ini terlepas dari penanaman value-value yang ada di keluarga tadi, ini kan kita kan minggu lalu lah, tepatnya hari Kamis, setelah khususnya Pemprov DKI mengeluarkan tarik rem darurat gitu ya, mengenai PSBB yang diketatkan kembali, tapi nggak lama ada conference lagi dari menteri gitu ya, dan akhirnya kan membuat masyarakat itu akhirnya, loh kok
begini gitu ya. Nah, ini terlepas dari nilai yang tadi dibawa dari keluarga ya Bu. Gimana masyarakat harus menghadapi perbedaan yang sebenarnya kan masyarakat bergantung sama elit-elit itu ya Bu ya. Tapi di antara elit itu justru seperti kontradiktif pernyataannya dan kebijakannya juga ambivalen banget. Nah itu gimana Bu sebaiknya? Tetap ngikut yang mana sebaiknya gitu Bu? Sistemnya sih, dia punya value apa gitu kan. Kalau dia punya belief sistemnya, misalnya, oh ya ini memang keadaan darurat, di mana ini akan berbahaya bagi saya, bagi keluarga saya, dan bagi orang lain. Nah, jadi kalau dia punya belief sistemnya kuat terhadap hal tersebut, dia pasti akan bisa memilih gitu. Jadi mindset dia akan memilih pihak-pihak mana yang dianggap itu benar dan tepat, sesuai dengan belief sistemnya. Begitu. Nah, hubungan sama kepentingan-kepentingan yang lain ya. Tentu yang paling berdampak sekali adalah kita ini kan, ya kita saja yang memang kurang lebih dengan latar pendidikan yang baik, terpelajar dan lain sebagainya, melihat ya elit-elit di atas dengan konfliknya macam-macam, itu emosi kita juga ikut terbawa kan. Belief system kita juga bisa jadi berantakan gitu kan. Artinya kita itu yang terpelajar ya Bu ya? Terpelajar. Segitu aja yang terpelajar. Iya, terpelajar. Jadi kita jadi berantakan gitu, jadi kayak ada distorsi dalam pikiran kita gitu kan. Ini kenapa begini gitu ya. Jadi untuk menyikapi, untuk bertindak, kita juga jadi akhirnya nggak bisa jejak gitu, nggak bisa ajak. Nah, balik lagi sebenarnya individu itu punya sistem kepercayaan apa yang dia yakini, dan kebetulan itu berhubungan dengan personal things-nya dia. Jadi semua harus dilihat sama dirinya sendiri sih. Kalau menurut aku seperti itu, Pantes. Terakhir nih Bu, ini saya jadi ada pertanyaan cabang. Pasti dong. Memungkinkan nggak sih Bu, personal belief tadi yang Ibu bilang itu dia berubah sewaktu-waktu, seketika gitu. Misalkan kayak tadi, saya awalnya percaya pemerintah pusat punya kebijakan yang baik, tapi semenjak Pemprov mengeluarkan kebijakan PSBB lebih ketat dan saya nilai itu lebih rasional, saya tiba-tiba mendukung pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat, apalagi sama menteri-menteri yang kemudian berbicara yang bertolak belakang sama kebijakan di tempat saya tinggal. Itu memungkinkan nggak sih Bu untuk sangat mungkin langsung berubah gitu? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Gitu. Jadi ketika seseorang mengalami fase kecewa, fase sedih, marah, denial, kemudian tidak nyaman, itu pasti muncul tahapan pemikiran berikutnya, berontak kan, gitu ya. Dia bisa aja ya itu, saya udah nggak percaya gitu, saya harus mengambil sikap yang berbeda, dan itu kadang-kadang di bawah sadar ya. Jadi di bawah sadar dia gitu. Jadi ketidakpercayaan itu bisa saja tidak pernah terlihat, tapi sistem beliefnya dia itu merasa bahwa ini udah nggak benar nih. Dan kemudian kalau dia jadi persepsinya bisa negatif, dan kemudian ya muncul perilaku baru kan. Perilaku baru artinya dia mungkin bisa berkiblat pada sosok yang lain. Banyak lah kayak di politik ya, maksudnya Pantes. Tadinya udah kecewa terhadap si A, lalu kemudian dia beralih lah karena di pihak B ini lebih menjanjikan gitu kan. Kayaknya merasa bahwa ini sesuai sama kebutuhan saya, gitu kan. Iya. Benar. Bu, ada pesan nggak nih Bu buat saya nih atau siapapun lah yang kemudian menyimak tayangan ini dalam menghadapi PSBB ini, khususnya di Jakarta ya, kan udah seminggu nih ternyata meskipun menuai polemik kita lewati dan ya kita jalani bareng-bareng. Tapi bagi yang percaya ini adalah sebuah cara menyelamatkan diri, ya berarti di rumah aja, tapi kan ada juga yang tetap aja keluar gitu ya Bu. Secara pendampingan psikologis, ada pesan nggak Bu yang bisa Ibu sampaikan ke kita semua? Ya, yang paling penting adalah kita sebagai individu itu di masa-masa sekarang mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Itu sudah paling penting. Jadi hal apa sih yang bisa kita kontrol ya? Yang bisa kita kontrol adalah mindset. Ya, mindsetnya sekarang mau dibawa kemana? Kita bisa mengontrol pikiran kita untuk bisa mematuhi protap misalnya. Itu kan pilihan.
Itu kan pola pikir dan pilihan yang bisa kita pilih. Jadi kontrollah itu, karena demi kebaikan saya pribadi, dan kalau misalnya sudah memiliki keluarga, demi kebaikan keluarga. Jangan egois, itu udah pasti. Gitu. Ingin tahu Kemudian, kenapa noda gelap ketiak sesahiran? Itu karena kalau mencoba misalnya menyebabkan egois, noda itu gelap terbentuk pastinya jauh di dalam tubuh. kepentingannya Ultimate bukan Repair kepentingan orang solusinya banyak. tidak seperti deodoran Dan lain. belajar Dan untuk nggak memperbaiki egois kotak itu ketiak tidak secara mudah. mendalam, hapus noda Perlu gelap akibat proses dan bercukur. perlu kesadaran diri untuk menerima bahwa oke, ini adalah situasi darurat, di mana saya harus bisa mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Yang disampaikan sama pembicara tentu akan menjadi pengingat kita kali ya, untuk mengingatkan bahwa ini COVID. Mau terserah lo mau berpandangan ini adalah konspirasi atau bukan, tapi yang jelas ini penyakit ada dan membutuhkan sebuah kerjasama antar siapa? Dari semua segmen, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentu keterlibatan masyarakat secara aktif. Buat apa pemerintah ngomong-ngomong koar-koar, Pak Jokowi nyuruh menteri ini, Pak Jokowi nyuruh si itu, si anu, si ngono, si ngene. Kalau kitanya nggak tertib, kalau kitanya nggak mau ngikutin semua aturan yang disuruh sama pemerintah, maka dari itu gue hadir di sini untuk sama-sama kita berpikir gimana peran yang bisa kita kasih buat diri kita, buat lingkungan kita, buat negara kita, dan buat dunia kita yang kita cintai ini. Begitu, silakan lagi saksikan diskusi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Caca? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Caca ini pemirsa sekalian, beliau ini adalah salah satu pelaku usaha di bidang kafe ya, kafe. Beliau punya kafe namanya Northfield. Northfield ini adanya di kawasan Cempaka Putih, dekat Cempaka Putih Raya, baru masuk tuh. Nah, sebelah situ, dekat situlah pokoknya. Tempatnya enak, cozy banget buat nongkrong dan lain-lain sebagainya. Dan minumannya juga enak. Nah, tuh di situ sudah ada minumannya juga tuh, Bu Caca ya. Nah, sekarang kan ada aturan nih, nggak boleh dine in dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya bisa delivery order dan lain-lain. Nah, dan tentu tidak hanya menimpa ke Bu Caca aja, tapi juga banyak pelaku usaha lain yang juga berdampak pada kegiatan ekonomi di masing-masing usahanya. Nah, gimana dengan usaha Bu Caca sendiri nih di Cafe Northfield? Apa dampak dari adanya PSBB di awal sekali yang total sampai dengan diberlakukan kembali PSBB secara ketat? Gimana Bu Caca? Jadi awalnya yang pas pada saat PSBB pertama itu kita tutup total, Pak, mulai dari April sampai Agustus. Jadi ada 4 bulan ya, Pak. Kita tutup total, benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Tapi alhamdulillah kita nggak ada pengurangan karyawan. Nah, pada saat kita tutup total itu, pada bulan ketiga, tapi hanya untuk menjual kopi literan seperti ini. Yang tadinya kita nggak sama sekali nggak ada varian seperti ini. Biasanya kita cuma biasa botol kecil atau cuma pakai cup take away aja. Nah, pada saat mulai 3 bulan itu kita berpikir, wah kita harus nge-recruit tren nih. Gimana tren itu semua orang menjual kopi literan yang 1 liter seperti ini. Nah, pada saat itu, tapi memang seminggu sekali aja kita buka. Waktu itu pakai pada hari Rabu. Jadi sebelum hari Rabu itu kita udah geblas ke customer, ke database kita, customer kita. Saya bantu blast ke grup-grup saya untuk menjual kopi literan yang ready-nya cuma pada hari Rabu aja. Nah, terus sampai akhirnya kita buka kembali di 3 Agustus kemarin baru kita buka kembali. Nah, 3 Agustus kita baru buka, lalu ada penerapan PSBB lagi di pertengahan September ini. Nah, tapi bedanya sama buka tapi hanya melayani untuk take away dan delivery dan juga penjualan lewat online lah seperti GrabFood dan GoFood untuk semua makanan dan minuman.
Kalau pada saat PSBB pertama kan kita cuma untuk menjual kopi-kopi botolan aja. Tapi yang PSBB sekarang kita menjual semua makanan dan minuman gitu, Pak. Nah, Bu, kalau ngomongin bicara omset, Bu, berapa persen penurunan omset? Sebelum dan sesudah PSBB. Kalau pada saat PSBB pertama benar-benar kita nggak ada omset ya, karena benar kita nggak buka sama sekali. Dan waktu itu tapi alhamdulillah terbantu sama penjualan kopi literan, tapi itu pun nggak bisa menutup cost ya. Meskipun waktu itu cost ya yang paling gede adalah labor cost ya, gaji karyawan. Sementara yang variable cost seperti listrik dan air kan selama kita nggak pakai nggak besar. Tapi alhamdulillah pada saat itu kita mikir nih apa yang bisa membantu kita semua sama-sama. Jadi win-win. Saya terbantu dengan ada pendapatan lain dan mereka terbantu dengan ada pekerjaan, ada aktivitas lah gitu. Waktu itu kita dapat ide untuk membuka ada namanya pasar idaman. Ya, kita singkat Paiman. Paiman itu adalah kayak belanja ke pasar, belanja ke supermarket, kita menyediakan sayur, buah, daging dan groceries dan yang ibu-ibu butuhin deh. Jadi mereka menjadi personal shoppernya ibu-ibu untuk membantu ibu-ibu belanja. Sebelum kita ngadain itu, saya udah diskusiin ke mereka, gimana mau nggak seperti ini? Karena pada saat pandemi ini, ibu-ibu tuh butuh, pasar juga banyak yang tutup karena banyak yang kena COVID. Saya sendiri butuh yang seperti itu. Akhirnya staff waktu itu bilang, ayo Bu, apa aja deh Bu kegiatan yang kita mau yang mereka juga butuh. Ibaratnya butuh pemasukan gitu. Akhirnya kita jalanin seperti dan alhamdulillah bisa ketolong lah dari situ. Tapi memang saya tetap subsidi tiap bulan untuk labor cost-nya. Makanya sekarang itu strateginya kita tetap kencengin untuk penjualan yang botolan. Sekarang kita mau masuk untuk di marketplace Pak, seperti Tokopedia, Shopee. Jadi bukan cuma lewat GoFood dan GrabFood gitu. Itu sih Pak. Iya. Menarik ya, maksudnya ada kalau bahasanya instingnya, nalurinya tuh muncul ya Bu untuk survive itu. Ya, survival instingnya itu. Tapi Ibu dan tim alhamdulillah ada inisiatif untuk memunculkan semacam kreasi baru lah ya Bu, begitu ya Bu ya. Jadi dan itu juga memang, akhirnya membantu perekonomian staff juga gitu ya Bu ya, meskipun tidak menutup secara keseluruhan ya. Jadi total dari 14 kurang lebih 14 lah. Ada beberapa yang memang saya salurkan untuk yang sesuai dengan keahliannya. Misalnya dia bisa nyupir nih dan memang sebelumnya dia supir. Udah akhirnya dia jadi supir. Terus ada yang beberapa orang yang memang ibaratnya manajerial lah. Untuk level manajerial saya perbantukan di usaha yang kebetulan alhamdulillah pada saat itu masih jalan dan memang butuh orang gitu. Sementara jadi tergantung skillnya sih, yang memang nggak punya skill ya udah mau nggak bantuin saya di sini gitu. Alhamdulillah semuanya sih Bu, kita kerja apa aja mau deh. Alhamdulillah saya tertolong dengan staff yang mau ngerjain apa aja dan nggak pernah ngeluh dan mereka tetap semangat. Tapi saya tetap bilang, tetap ya protokol kesehatan tetap ini. Saya beliin mereka boot untuk belanja ke pasar, face shield, jaket, sarung tangan silikon, segala macam lah kita belikan untuk ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka semua sehat walafiat. Sampai sekarang begitu kita buka lagi, mereka kembali ke sini lagi. Kita mau buka lagi, 1 minggu sebelumnya kan kita kita lakukan penyemprotan Pak, terus setelah penyemprotan itu kita melakukan general cleaning, bersih-bersih semua, karena 4 bulan tutup itu lumayan kotor banget Pak. Meskipun setiap seminggu itu 3 kali ditengokin tapi tetap aja kotor. Jadi seminggu sebelum tanggal 3 itu kita buka, kita ada penyemprotan disinfektan, terus pembersihan general cleaning, lalu kita coba lagi belanja bahan baku dan mencoba semua menu. Ilmunya masih ada nggak nih gitu. Ibu sebagai masyarakat atau warga DKI khususnya, kemudian tapi satu sisi Ibu juga sebagai pelaku usaha. Nah, gimana Ibu memandang atau memahami kebijakan PSBB ketat ini Bu? Kan itu pasti terkadang ada dilema ya antara nilai-nilai kemanusiaan
dengan kebutuhan dasar ekonomi. Ibu sendiri sebagai pelaku usaha gimana Bu memandang kebijakan-kebijakan ini yang sebenarnya kan tujuannya juga bagus ya Bu untuk menyehatkan semua masyarakat, tapi ekonomi juga tetap bergerak. Ibu pribadi gimana Bu menanggapinya Bu? Saya pribadi sih mendukung semua keputusan dari pemerintah pusat dan daerah ya, karena mereka membuat keputusan itu pasti dengan segala macam pertimbangan dari ahli-ahli yang ada di belakangnya lah. Nah, terus tapi saya sebagai pelaku ekonomi memang merasakan sebelumnya merasakan banget dampak akibatnya, dan di sini kita dituntut untuk lebih kreatif lagi, lebih berpikir apa nih yang harus kita lakukan tanpa melanggar aturan tapi tetap bisa survive gitu. Ya itulah Pak, makanya kita beberapa juga, makanya kenapa ya, anak usaha, bidang usaha lain yang bisa mendukung, terus kita jual botolan, kita masukin marketplace gitu. Gitu aja sih Pak. Nah, saya kencengin ke ke marketingnya untuk sering-sering rajin-rajin ngeblas ke tamu-tamu reguler, ibu-ibu, customer-customer yang sering belanja. Ini kita biar mereka tetap ingat gitu. Karena saya juga punya kewajiban untuk mempromosikan produk dalam negeri, bangga buatan dalam negeri kan itu kampanye Indonesia 75 tahun Merdeka. Coba tahu nanti ya, bisa Pak order di GoSend, di boleh Grab banget. Gitu ya. Bisa kontak saya juga, malah ya. Jadi kita ada macam-macam varian nih. Kita ada macam-macam varian. Untuk kopi itu kita ada 3 macam. Kopi yang literan ini, ada no-till coffee yang lebih creamy, terus ada brown sugar latte, lalu ada pandan latte. Jadi memakai sirup pandan buatan. Nah, itu untuk kopinya. Tapi ada juga black coffee, namanya Black Mercy. Jadi black americano leci. Jadi dia ada flavor lecinya. Lalu untuk kita juga ada minuman sehat. Jadi bukan cuma itu. Kita ada pure orange. Ini benar-benar dari pure jeruk peras, tidak pakai campuran air, tidak pakai campuran gula. Terus ada lagi satu yang menjadi andalan baru kita itu chia honey lemon. Dia ada chia seed-nya dan pakai honey lemon. Honey lemon itu jadi lemon yang kita infuse dengan honey selama 3 hari. Pak, ini jadi jagoan juga karena ini jadi minuman kesehatan. Gitu. Sekarang September ini lagi ada promo. Beli 2 botol 1 liter, all varian, nanti free minuman 250 ml feel coffee, 2 nanti kita kasih 250 ml varian lain biar pada nyoba gitu. Wah, mantap. Itu salah satu strategi untuk bertahan ya Bu ya dalam bidang ekonomi. Benar Pak. Jadi ibaratnya strategi sebenarnya. Jadi mereka misalnya milihnya no-till coffee dan pandan latte, nanti saya kasihnya free brown sugar latte. Jadi nyobain, enak juga ya. Nanti belinya 3 Pak. Next purchase belinya 3 botol. Nyoba yang lain ya? Iya. Karena orang kan harus dipancing dulu untuk nyobain. Enak nggak sih? Gitu.